Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran TIK dalam pembahasan jaringan komputer dan internet dalam sebuah pembahasan komunikasi data dan proteksi. Nah, setelah mempelajari jawab ini, kalian mampu memahami komunikasi data melalui ponsel, kemudian pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet, serta menerapkan enkripsi untuk proses dokumen. Ini akan dijelaskan akan secara singkat saja, nanti kalian pelajari di uraian di BDR ya. Di BDR udah insya Allah udah lengkap. Nah, semua orang sudah menggunakan HP ya, sekarang merupakan bagian dari hidup seseorang atau jiwa seseorang adalah HP, selalu terbawa, dan HP kalau ketinggalan akan kesulitan ya. Nah, yang kita bahas ini melanjutkan dari sebuah pembahasannya kemarin ya, yaitu ke komunikasi data dengan ponsel dan proteksi data serta saat berinternet. Ya, kita yang pertama masuk ke jaringan komunikasi pada ponsel. Nah, komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS ya, di tiang-tiang konstruksi baja ya. Itu biasanya ada beberapa tempat antenanya dipasang di situ ya. Nah, ini melalui beberapa cara dan media, yaitu mulai jaringan komunikasi CDMA, Code Division Multi Access, dan GSM atau Global System for Mobile ya. Nah, saya uraikan ini dari awal perkembangannya ya. Dari mulai generasi pertama ini first generation ini adalah komunikasi data jaringan GPRS. Ini merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps ya, kilobit per second. Dengan kecepatan ini hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang ya. Nah, kemudian berkembang ke 2G ya. Ini 1G setiap tahun awal tahun 80-an ini ya. Munculnya komunikasi memakai internet, memakai ponsel ini ya. Kemudian yang generasi kedua adalah EDG, Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS. Ini kecepatannya bisa sampai 384 kbps. Kemudian 3G atau 3G ya, jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data Unit Mobile Telecommunication Technology ya, sehingga bisa menghasilkan kecepatan sampai 2 Mbps. Nah, ini sudah bisa mengirim pakai teks, suara, dan gambar ya, bahkan video sudah bisa dikirim dalam jaringan 3G ya. Kemudian berkembang lagi ke 3,5G ya, atau lebih dikenal dengan HSPA ini ya, High Speed Packet Access. Ini dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 megabit per second ya. Kemudian ada juga HSDPA, ini High Speed Downlink Packet atau dikenal dengan nama H+ ya. Ini memiliki kecepatan stabil pada kisaran 7,2 Mbps. Kemudian yang sekarang dipakai hampir seluruh jaringan internet ya adalah 4G atau LTE Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 megabit per second ya. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G. Nah, ini yang terakhir, ada yang masih berkembang dan masih dikembangkan, ini adalah yang 5G. Ini 5G luar biasa ya. Ini teknologi lembaga, ini teknologi yang sedang dikembangkan. Diprediksi kecepatan maksimalnya 100 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 4G. Jadi bisa sampai 10 gigabit per second ya, 10 gigabit per detik. Nah, ini mendukung teknologi Internet of Things ya, IoT. Jadi untuk menjalankan
mobil autonomous ya, mobil yang bisa berjalan sendiri ya, dengan panduan teknologi dari Google ini bisa mendukung oleh teknologi 5G ya, bisa kalian menjalankan mobil tidak usah nyetir, langsung bisa pakai naik mobil ya, kemudian tiduran langsung nyampe ya, dengan aman tentunya ya gitu. Nah, ini contoh perkembangan dari komunikasi jaringan pada ponsel ya, dari first G ya, generasi awal sampai 5G yang sedang berkembang ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana komunikasi pengiriman data atau pesan ya dari seseorang ya, misalkan dari Emma ke Sally. Nah, ini akan dikirim ya, ke Emma itu dikirim bukan ke Sally langsung, tapi ini akan dikirim ke BTS ya, Base Transfer Controller. Ini di antena-antena yang pakai konstruksi baja itu. Nah, kemudian dikirim ke BSC, Base Station Controller, kemudian dikirim ke MSC ya. Nah, Mobile Switching Center. Nah, ini MSC ini bertugas untuk mengetahui pengguna HP yang dituju ini apakah aktif atau di dalam jangkauan, dan mengetahui letaknya ada di mana. Nanti datanya dikirim ya, si pesan itu ke SMSC ya, Start Message Service Center ya. Nah, di sini akan mengecek SMSC itu lewat HLR Home Location Register untuk mengetahui apakah ponsel tujuan sedang aktif dan di manakah ponsel tujuan tersebut ya. Jadi diceknya di sini. Nanti jika ponsel sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMC itu sendiri. Menunggu MSC memberitahu bahwa ponsel sudah aktif kembali ya. SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu, yaitu validity period dari pesan SMS itu ya. Jika ponsel tujuan aktif, maka akan dikirimkan data ke MSC tujuan ya, ke SMS tujuan, kemudian dikirim lagi ke BSC tujuan ya, kemudian ke pemancar, ke BTS, baru akan dikirim ke penerima. Nah ya, jadi kalau kirim data itu, pesan itu ya, ini bukan secara langsung dari HP ke HP, tapi ini proses begini, proses dari EMA, si EMA ini ya ke BTS, BSC Control, ke MSC, kemudian ke MSC Short Message Center, kemudian ke MSC lagi, BSC, BTS, baru ke penerima ya. Yaitu proses pengiriman SMS ya, atau paket data atau apapun ya. Jadi ini lewat jaringan seperti ini ya. Oke. Kemudian komunikasi data dengan ponsel ya. Nah, misalkan ada dua perangkat, atau misalkan laptop atau notebook dengan HP ya. Ini bagaimana cara mengirimkan data atau paket data ya. Apakah memang melalui BTS lagi ya. Nah, sebenarnya ada cara sederhana kalau jarak dekat ini ya, misalkan mengirimkan file atau apa ya, ini bisa terkirim. Yang paling mudah yang sudah kalian lakukan dengan apa ya, tentunya ini dengan kabel data ya, dengan kabel data yang pertama ya. Nah, cuman ini kabel data kan terbatas ya, terbatas pada panjang kabel ya. Ya, paling kabel data tuh mungkin ada paling 2 atau 4 meter ya, itu tergantung merek dan ukurannya. Kemudian ada lagi komunikasi data dengan ponsel itu ya, ini tanpa melalui BTS itu ya. Tentu ini jaraknya yang dekat. Jarak dekat kadang-kadang bisa juga digunakan keyboard ya,
keyboard atau mouse ya. Nah, ini dengan gelombang elektromagnetik ya. Dengan menggunakan apa? Ya betul ya. Dengan menggunakan ini apa ini coba ya. Ini masukkan ke port USB ya. Port USB dimasukkan. Ini menggunakan Bluetooth ya. Nah, ini komando serta dengan ponsel bisa menggunakan Bluetooth ya. Menggunakan elektromagnetik 2,45 GHz. Cuman jangkauannya ini rata-rata hanya sampai 10 meter ya. Nah, kemudian yang terakhir komunikasi data dengan ponsel itu adalah ya memakai koneksi ke suatu jaringan ya, dengan memakai WiFi tentunya ya, karena tidak mungkin memakai kabel ya. Jadi memakai WiFi, maka ini bisa koneksi antar HP ya, bisa mengirim pesan, data atau apa. Ya, ini paling memakai WiFi jaraknya 100 meter ini ya. Nah, bagaimana produksi data saat berinternet? Nah, kalau kita mengirimkan pesan ya, atau WA misalkan dari satu handphone ya ke HP yang lain, ini sebetulnya juga tidak secara langsung, tapi kita misalkan menggunakan message di pakai WA. Ini sampai dulu ke server WA-nya ya, servernya WA. Nanti dari sini akan dikirim ke server ke penerima dari WA ini. Jadi sampai dulu ya. Nah, kalau kita kirim misalkan tulisan halo apa kabar ke server sampai ke WA ya. Nah, kalau begini ya, ini terbuka, jelas ini akan rawan ya, rawan terhadap orang yang mencuri data, baik saat ini dikirim ke server atau dari server ke penerima ya. Nah, maka harus seperti apa supaya aman ya. Nah, supaya aman, ini halo apa kabar ini teks yang kita tulis atau data yang akan kita kirim ini harus diinskripsi menjadi kode-kode tertentu. Nah, kemudian baru dikirimkan ke server. Nah, dari server sudah dikirim ya. Ini dikatakan inskripsi end to end. Jadi awal pengiriman sampai akhir diterima. Dari sini dibuka lagi di deskripsi menjadi halo apa kabar ya. Nah, baru bisa dibaca ini. Jadi sehingga data yang dikirimkan di tengah jalan ini akan aman dari pencurian data ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana komunikasi cara komunikasi antara klien dan server ya. Cara aman berkomunikasi antara klien dan server ya. Jadi misalkan kita sebagai pengguna komputer ya, ini sebagai web browser, kita penggunanya kita memakai aplikasi browser untuk meminta ke server ya, meminta server ya. Nah, ini kita meminta request ini ya. Nah, ini memakai protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP itu Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, ini protokol sebuah aplikasi yang cara berjalannya berada di atas rangkaian protokol TCP/IP yang merupakan sebuah protokol dasar untuk internet. Nah, ini dari web browser ke server ini melakukan request pesan. Jadi diketikkan di address browser itu, diketikkan misalkan HTTP Google misalkan gitu ya. Nanti mungkin dari sini akan ditampilkan ke layar itu ya. Ini akan respon HTTP response message ya, akan tampil di halaman browser kita ya. Cuman yang masalahnya ya, HTTP ini keamanannya kurang terjamin, rentan dari penyebaran virus dan tidak terinskripsi ya. Jadi masih terbuka datanya. Ini dikhawatirkan di tengah jalan ini baik data kita yang dikirim misalkan ke server ya, atau dari web server ke sini nanti bisa di tengah jalan bisa ada yang menghack, ada yang mencuri data. Oleh karena itu ada teknik tersendiri yaitu menggunakan protokol HTTPS ya. Nah, HTTPS ini keamanan transmisi data
autentikasi server ya, kelasan data dan integritas data. Kemudian ini HTTPS ini menggunakan pemakaian SSL ya. SSL ini teknologi enkripsi berbasis HTTPS ya. Adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terinskripsi antara peramban web dan web server ya. Jadi antara browser dengan server ini datanya terinskripsi. Jadi ketika kita mengetikkan, memasukkan misalkan username, data, email, password email, itu akan terinskripsi ketika dikirim ke server. Dari sini juga sama, ketika data yang diperlukan itu dikirim ya, tampil di komputer kita, ini data yang dikirim itu diinskripsi baru ditampilkan di sini ya. Nah, itu bagaimana cara amannya berkomunikasi antara web server dengan web browser ya. Jadi harus memakai HTTPS ya. Jadi setiap kalian masuk ke halaman suatu web ya, usahakan yang sudah ada HTTPS-nya ketika kalian harus memasukkan suatu data ya. Ini contoh situs yang memakai SSL. Ini contohnya NBK Kemdikbud.go.id ya. Ini di belakangnya ada tanda kunci, kemudian tulisan HTTPS ya. Nah, ini berarti informasi situs NBK Kemdikbud sambungannya aman ya. Ini sudah aman berarti ya. Jangan, tidak usah khawatir nanti adanya pencurian data ya. Sedangkan contoh situs yang tidak pakai SSL ini ya. Contohnya nyecrypt.com, ini di tanda gemboknya silang ya, jadi sambungannya tidak aman ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, jangan sekali kalian menginformasikan data pada suatu web yang tidak ada tanda gembok ini ya. Ini sangat riskan gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini saja dulu ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami secara singkat. Yang agak lengkapnya di BDR, materi sudah saya posting ya. Mudah-mudahan dapat dipelajari. Demikian saja, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.